Bab 462. Keseimbangan rusak. Kalian pergi dari sini. Hestia menoleh ke belakang dan berkata pada Eruna, Nica, Devan dan yang lainnya, kemudian meninggalkan mereka. Ini adalah pertarungan antara dua master setengah langkah Odin. Bahkan Master Nyoth juga tidak berani dekat-dekat. Kalau tidak, mereka pasti terluka parah terkena riak dari pertarungan mereka berdua. Apalagi kekuatannya di bawah Master Nyoth, kalau terkena efek dari pertempuran ini, mereka pasti mati seketika. Bum bum bum. Master setengah langkah Odin memang menakutkan. Setiap kali mereka bertarung, dunia akan bergetar. Padahal ini ada di Athenos. Semuanya jauh lebih kuat daripada Antares. Tapi bumi pun tidak mampu menahan serangan kedua master setengah langkah Odin. Tanah retak dan udara kotor. Keduanya menyerap kekuatan langit dan bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Karena ada bantuan dari kekuatan langit dan bumi. Bukan cuma kekuatan serangan mereka meningkat pesat, tapi kebutuhan cakra mereka juga berkurang banyak. Semua orang menonton kejadian di sini dengan penuh perhatian. Lagi pula, jarang sekali ada dua master setengah langkah Odin bertarung. Meskipun mereka cuma setengah langkah Odin, tapi aku rasa Master Puncak Nyoth juga tidak mungkin menandingi mereka. Pasti nih Master setengah langkah Odin bisa mengembalikan kekuatannya saat bertarung. Jadi semakin lama mereka bertarung, mereka malah akan semakin diuntungkan. Dan meskipun seorang Puncak Nyoth punya kekuatan hampir setara dengan setengah langkah Odin, tapi semakin lama setengah langkah Odin yang akan menang. Mereka semua sudah lihat kekuatan seorang Master Odin. Apa alam Odin adalah tingkat kekuatan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang Master. Jadi, seberapa kuat orang yang bisa menembus batasnya? Tentunya di Capitol belum pernah ada master yang menerobos melampaui alam Odin. Bahkan leluhur Sekte Chean dan Sekte Faelum masih di alam Odin. Saat ini memang terlihat kalau Dimitri dan Hestia sama-sama kuat. Dalam pertarungan ini, sulit untuk tahu kira-kira siapa yang akan menang. Mereka berdua bertarung sengit. Tidak ada yang berani ikut campur. Lagi pula, kalau ada yang ikut campur, kubu lain juga akan membalas, lalu perang Sekte Faelum dan Sekte Chean akan benar-benar terjadi. Ini akan jadi pertarungan sampai mati. Kedua sekte tidak akan mengharapkan ini terjadi. Meskipun Sekte Chean dan Sekte Faelum dianggap sebagai sekte kuat di Capitol. Tapi selain mereka, Capitol juga punya sekte kuat lainnya yang sangat banyak. Begitu ada dua sekte yang hancur setelah peperangan, sekte lain pasti akan berusaha mencari keuntungan. Sesudah mereka berdua bertukar ribuan serangan, Dimitri marah dan mengutuk, Hestia Jalang, kenapa kamu tidak urus urusanmu sendiri? Dia sudah membantu anggotaku, kalau kamu mau membunuhnya, kamu harus mengalahkan aku dulu. Kata Hestia dingin. Baiklah, karena kamu sendiri yang cari mati, aku akan memberikannya padamu. Ketua sekte, bantu aku. Dimitri berteriak ke arah ketua sekte Faelum. Kemudian, seseorang perlahan turun dari langit. Itu adalah ketua sekte Faelum, Galei. Galei ternyata benar-benar ada di sini. Saat melihat Galei, wajah Nica tiba-tiba muram. Dengan kekuatan Hestia, dia bisa saja mengalahkan Dimitri. Walaupun tidak menang, tapi paling tidak hasilnya imbang. Tapi kalau ada ketua sekte Faelum, akan jadi lebih berbahaya. Bagaimanapun, kekuatan ketua sekte Faelum setidaknya adalah Master Puncak Nyoth. Bahkan mungkin sudah setengah langkah Odin. Kalau mereka berdua bergabung, Hestia tidak akan bisa melawan mereka. Tapi saat Galei muncul, burung raksasa Gorewik juga semakin mendekat. Tentunya kalau Galei ikut menyerang, orang lain dari Sekte Chean juga akan turun tangan.
Galei mengernyitkan dahi. Dia sedang berpikir sesuatu. Apa dia harus ikut turun tangan? Begitu dia menyerang, dia harus membunuh Hestia. Sebab, dengan cara ini kekuatan Sekte Chean bisa dilemahkan. Tapi kalau Hestia dibunuh, mulai sekarang mereka akan jadi musuh bebuyutan Sekte Chean. Kekuatan Sekte Faelum sedikit lebih lemah dibandingkan Sekte Chean. Lagi pula, tetua pertama dari Sekte Faelum hanya selevel dengan tetua kedua dari Sekte Chean. Maka dari itu, ia harus mengambil keputusan dengan hati-hati. Pada saat ini, batu giok komunikasi Galei tiba-tiba berbunyi. Ketua Sekte, aku menerobos terobosan. Ekspresi bahagia tiba-tiba muncul di wajah Galei. Karena kabar ini datang dari leluhur Sekte Faelum. Terobosan leluhur mereka tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Sekte Faelum. Sekarang leluhur sudah menerobos, Sekte Faelum tentu saja tidak perlu khawatir dengan balas dendam Sekte Chean yang akan datang. Dia tertawa terbahak-bahak, semua anggota Sekte Faelum, dengarkan perintahku, jangan biarkan seorang pun di Sekte Chean yang selamat dari sini. Ya. Sesudah menerima perintah Galei, semua anggota Sekte Faelum turun dari tunggangan mereka. Karena binatang aneh yang bisa terbang sangat jarang, maka saat bertarung, biasanya mereka akan menyingkirkan tunggangan mereka dulu. Dalam sekejap, di tanah sudah banyak orang-orang dari Sekte Faelum. Bahkan sampai ribuan orang. Anggota Sekte Faelum yang turun seperti hujan. Wajah Hestia memucat. Apa Sekte Faelum sudah gila? Untuk membunuh Devan saja, bukan hanya ketua sekte atau tetua pertama saja yang datang, tapi mereka juga membawa begitu banyak murid. Pada saat ini, murid-murid Sekte Chean juga melompat turun. Tapi, jumlah mereka cuma beberapa ratus orang. Kali ini Hestia datang dengan terburu-buru dan tidak membawa banyak orang. Ratusan orang melawan ribuan, ditambah lawan punya dua master yang sangat kuat, mungkin Sekte Chean tidak bisa berkutik sedikit pun. Galei, apa kamu gila? Bisa-bisanya kamu memulai perang dengan Sekte Chean, kata Hestia dengan wajah cemberut. Selama bertahun-tahun, selalu terjadi perselisihan antara kedua sekte ini. Tapi tidak satu pun dari masalah mereka akan jadi perang besar antar sekte. Tapi melihat tindakan Galei, sepertinya dia ingin memulai perang sekte. Kamu tidak berani. Galei hanya tertawa terbahak-bahak. Sudah berapa tahun Sekte Faelum ditindas oleh Sekte Chean. Untungnya, leluhur Sekte Faelum akhirnya berhasil menerobos hari ini. Nanti bukan Sekte Chean yang menindas Sekte Faelum, tapi Sekte Faelum yang akan menindas Sekte Chean. Apa? Leluhur Sekte Faelum menerobos. Ekspresi Hestia berubah pucat. Info yang dia tahu, leluhur Sekte Faelum dan leluhur Sekte Chean adalah master di alam yang sama. Maka dari itu, kedua sekte tersebut selalu berusaha menjaga keseimbangan ini. Begitu salah satu leluhur menerobos, maka keseimbangan akan rusak. Pada saat itu, meski Sekte Chean lebih kuat, tapi mereka pasti bisa dikalahkan oleh Sekte Faelum. Master Odin pasti jauh lebih kuat daripada 100 master biasa. Toh, menyebut nama seorang Master Odin saja bisa membuat orang takut dan gemetar. Iya, leluhur Sekte Faelum sudah menerobos dari Odin Fana ke Odin Nida. Apa kalian pikir Sekte Faelum tidak berani melawan Sekte Chean? Ucap Galei dengan bangga. Alam Odin dibagi menjadi 4, Odin Fana, Odin Nida, Odin Jota, Odin Asga. Dan setiap alam Odin itu masih dibagi menjadi alam bawah, menengah, atas dan puncak. Sebelumnya, kekuatan leluhur kedua sekte tersebut berada pada tingkat puncak Odin Fana. Sekarang leluhur Sekte Faelum sudah menerobos ke Odin Nida, tidak ada lagi keseimbangan. Bersambung.
Bab 463. Membunuh keluargamu dulu. Wajah Hestia terlihat sangat serius. Kalau perkataan Galei barusan benar adanya, saat ini mungkin dia berada dalam bahaya. Begitu juga dengan Sekte Cean. Dia menyipitkan matanya yang indah dan berkata kepada Nica, bawa Erona dan Tuan Muda Armot pergi dulu, Galei dan Dmitri biar aku yang hadang. Hahaha, Hestia, apa kamu pikir kamu bisa menghentikan kita? Apalagi, mana mungkin kamu benar-benar rela mengorbankan hidupmu cuma untuk seorang yang bukan siapa-siapa? Dmitri tertawa. Dmitri pikir, keputusan Hestia sudah sangat bodoh. Ketika aku menjelajahi berbagai tempat, aku sadar kalau yang paling penting di dunia ini adalah kebenaran. Aku janji pada Nica dan Erona kalau aku akan melindungi Tuan Muda Armot, jadi aku akan tetap melindungi dia. Kata Hestia dengan enteng. Dasar gila. Galei dan Dmitri menggelengkan kepala mereka. Hestia, di Kapitol kamu memang seorang yang jenius. Tapi sayangnya, kematianmu akan terjadi hari ini. Galei dan Dmitri akan menggabungkan serangan untuk menghadapi Hestia. Tapi, pada saat ini, seseorang berdiri. Itu Devan. Dia adalah orang pertama yang berdiri di depan Hestia. Tuan Muda Armot, apa yang kamu lakukan? Hestia sedikit bingung. Devan menoleh dan melirik ke arah Hestia yang memiliki rambut putih tapi sangat cantik, berkata, Senior Hestia, ini masalah antara aku dan Sekte Faelum, kamu tidak usah turun tangan. Hestia terkejut saat mendengar perkataan Devan dan menatap Devan dengan kagum. Tidak peduli apa Devan lawannya atau bukan. Tapi hebat sekali ketika dia berani berdiri untuk melindungi dia. Tuan Muda Armot, mereka berdua adalah master puncak Nyot. Di antara mereka, Dmitri juga sudah mencapai setengah langkah Odin. Aku sendiri tidak yakin bisa menang dengan kekuatanku, jadi sebaiknya kamu kabur saja, kata Hestia sambil menggelengkan kepalanya. Hestia pikir betapapun kuatnya Devan, dia tidak akan pernah bisa melawan kedua monster ini. Baik Dmitri ataupun Galei, adalah master yang sudah berlatih untuk ratusan tahun. Gabungan mereka berdua bisa memporak-porandakan Kapitol. Jangan takut Senior Hestia, aku yakin aku bisa mengalahkan mereka, kata Devan dengan tenang. Perkataan Devan membuat Dmitri dan Galei agak kaget. Lalu dia berkata dengan bercanda, haha, Hestia, kamu tadi mau mengorbankan nyawamu untuk melindungi orang ini, tapi dia malah menolak bantuanmu. Haha, karena Tuan Muda Armot meminta, kenapa kita tidak bertarung satu lawan satu saja, aku akan lawan Dmitri sementara kamu lawan Galei. Kata Hestia sambil tersenyum. Devan menarik perhatiannya. Oke, Devan mengangguk. Hestia tentu saja tidak menganggap Devan bisa melawan Galei. Tapi Galei belum mencapai setengah langkah Odin. Kekuatannya jauh di bawah Dmitri. Bagus kalau bisa bertahan selama beberapa saat. Lagi pula menurut perkataan Nica, Devan juga merupakan master Nyot level atas. Asalkan Hestia bisa segera mengalahkan Dmitri, kemudian dia bisa bekerja sama dengan Devan untuk mengalahkan Galei. Devan berpikiran serupa dengan Hestia. Tunggu sampai Galei selesai dikalahkan, lalu lanjut lawan Dmitri. Bagaimanapun, Hestia dan Dmitri berada di level yang sama. Dmitri tidak mungkin bisa mengalahkan Hestia dalam waktu singkat. Kamu mau mengalahkan aku? Mari kita lihat apa kamu bisa. Dmitri tentu saja memahami niat Hestia dan segera menyerang Hestia. Galei berjalan menuju Devan. Hei, sekarang tidak ada Hestia yang akan melindungimu, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Galei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seperti seorang yang sedang berjalan-jalan di taman. Master puncak Nyot akan bisa mengalahkan Master Nyot tingkat tinggi dengan sangat mudah.
Saat ini, Nica mendatangi Devan. "Tuan Muda Armot, aku akan membantumu," Nica memberanikan dirinya. Meskipun dia tahu kalau bantuannya tidak seberapa di depan Master Puncak Nyot. Tapi setidaknya Devan punya bantuan. Tentu saja Devan terkejut. Lagi pula, butuh keberanian besar untuk berdiri di sampingnya. "Kak Armot, aku juga akan membantumu." Eruna melihat Nica ikut, tentu saja dia tidak akan cuma berdiri di belakang. Kemungkinan terburuk yang terjadi adalah dia mati. Tapi kalau dia tidak bertemu Devan, dia juga sudah mati di hutan binatang aneh. "Tidak peduli berapa banyak orang-orang lemah yang menyerang aku, kalian tetaplah lemah. Aku bisa membunuh kalian semua dalam satu serangan." Galei menyeringai. Saat berikutnya, Galei langsung menyerang Devan dan yang lainnya. Di sisi lain, Hestia dan Dmitri masih bertarung tanpa henti. Kekuatan keduanya sangat seimbang. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menang. Tapi, untuk mengalahkan Dmitri dengan cepat, Hestia harus menggunakan teknik rahasia pengorbanan darah untuk pertama kalinya. Dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dengan mengorbankan darahnya. "Hestia, kamu gila, kamu membakar vitalitasmu untuk orang yang tidak kamu kenal," teriak Dmitri. Dia dan Hestia sama-sama sudah hidup ratusan tahun. Meski begitu, sisa umur mereka masih panjang. Tapi vitalitas sangatlah penting bagi seorang master di usia mereka. Dia takut melihat Hestia membakar vitalitasnya sendiri. "Berhenti bicara omong kosong dan ayo lawan aku." Kecepatan Hestia tinggi, memegang pedang sepanjang beberapa kaki di tangannya, menuju ke arah Dmitri untuk membunuhnya. Untuk sesaat, Dmitri tidak bisa menahan serangan Hestia. Tapi, bahkan dengan teknik rahasia pengorbanan darah, Hestia masih kesulitan untuk segera mengalahkan Dmitri. Dmitri harus segera dibunuh, kalau tidak Tuan Muda Armot dan Eruna akan berada dalam bahaya, pikir Hestia dalam hati. Hestia, aku tidak perlu berusaha keras membunuhmu. Begitu ketua sekte selesai membunuh semut-semut itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Dmitri saat ini tidak ingin melawan Hestia secara langsung. "Hestia, kudengar selama ratusan tahun kamu belum punya suami dan kamu belum pernah merasakan bagaimana rasanya tidur dengan seorang pria. Jangan khawatir, sebelum aku membunuhmu, aku akan membuatmu merasakan tidur dengan seorang pria sejati." Karena Dmitri tahu tidak bisa mengalahkannya. Hestia yang sudah mengaktifkan teknik pengorbanan darah, makanya dia mengucapkan kata-kata kotor. Hestia gemetar karena marah. Dia tidak berdaya melawan Dmitri yang terus melarikan diri. Di sisi lain, Galei akhirnya melancarkan serangan pada Devan. Master Puncak Nyot tidak dapat menggunakan kekuatan alam. Tapi membunuh ketiga dan yang lainnya sudah sangat mudah. "Devan, hari ini aku tidak hanya ingin membunuhmu, aku juga ingin membunuh semua orang di kota Antares. Ingat, nanti mereka akan mati karena kamu." Galei tertawa. Tapi, tawanya tiba-tiba berhenti. Sebab, sebilah pisau tajam sudah menusuk jantungnya. Devan melancarkan teknik kaki petir ditambah dengan membawa pedang iblis. Sebelum Galei sempat bereaksi, jantungnya sudah ditusuk dengan pedang. Devan dengan lembut memutar bilah pedang di tangannya, mengoyak jantung Galei hingga menjadi bubur. Lalu, Devan langsung menendang dia. Melihat ini, semua orang tercengang. Termasuk Hestia. Devan bisa membunuh ketua sekte Faelum dengan instan. Tidak mungkin. "Devan," dia berkata dengan tenang, "awalnya, aku tidak mau melakukannya. Tapi karena kamu bilang akan membunuh semua orang di kota Antares, maka aku akan membunuh seluruh keluargamu dulu." Bersambung.